wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau, mata pelajaran matematika. Belajar matematika bareng yuk. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang persamaan eksponen bentuk yang pertama sampai dengan yang keempat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponen bentuk yang kelima. Apa itu persamaan eksponen bentuk yang kelima? Ada yang masih ingat kira-kira? Ya, bentuk persamaan eksponen yang kelima yaitu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Himpunan penyelesaian persamaan eksponen hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, persamaan hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx terpenuhi jika pangkatnya sama, yaitu fx sama dengan gx. Kemudian yang kedua, persamaan hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx terpenuhi jika bilangan pokoknya yaitu hx sama dengan 1. Yang ketiga, persamaan hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx terpenuhi jika hx sama dengan negatif 1 dengan syarat fx dan gx harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Yang keempat, persamaan hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx terpenuhi jika hx sama dengan 0 dengan fx lebih besar dari 0 dan gx lebih besar dari 0. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan x kurang 5 pangkat x pangkat 2 kurang 4 sama dengan x kurang 5 pangkat 11 kurang 2x. Mari kita lihat penyelesaiannya berikut ini. Penyelesaian dari contoh yang pertama yaitu kita misalkan dulu, misalnya fx sama dengan x kuadrat kurang 4, kemudian gx-nya 11 kurang 2x dan hx-nya sama dengan x kurang 5. Ya, maka ini lihat x kurang 5 pangkat x pangkat 2 kurang 4 sama dengan x kurang 5 pangkat 11 kurang 2x akan terpenuhi jika ya. Nah, ini kan bentuknya hx, ini hx, ini fx, ini hx, ini gx. Ini kan bentuknya bentuk yang kelima ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan eksponen bentuk yang kelima kan yang dipenuhi harus ada 4 ya, ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, fx-nya sama dengan gx. Fx-nya tadi apa? Fx-nya itu x kuadrat dikurang 4, gx-nya itu 11 kurang 2x, maka x kuadrat kurang 4 sama dengan 11 dikurang 2x ya. Kedua ruas kita kurang dengan 11 dan kita jumlahkan dengan 2x, maka menjadi x kuadrat tambah 2x kurang 4 kurang 11 sama dengan 0. Ya, x kuadrat tambah 2x kurang 15 sama dengan 0. Nah, ini kan jadinya persamaan kuadrat ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu kita apakan? Kita faktorkan kalau bisa difaktorkan ya. Kita faktorkan menjadi x tambah 5 dikali x kurang 3. Kita ambil pembuat 0 yang pertama, x tambah 5 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 5. Pembuat 0 yang kedua, yaitu x kurang 3 sama dengan 0, maka x-nya itu sama dengan 3. Nah, ini ya, lihat. Untuk syarat yang pertama itu kita dapat x-nya sama dengan negatif 5 atau x sama dengan 3. Nah, kemudian sekarang kita ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa? Hx-nya sama dengan 1. Hx-nya tadi apa? X kurang 5 ya. Maka X kurang 5 sama dengan 1. X sama dengan 1 tambah 5. Kedua ruas kita jumlahkan dengan 5. Nah, maka sama X-nya itu sama dengan 6. Nah, sekarang kita ke syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga itu Hx-nya sama dengan negatif 1. Hx-nya tadi apa? X dikurang 5. Sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 tambah 5. Maka X-nya sama dengan 4. Nah, setelah kita dapat X-nya sama dengan 4, ini kita substitusikan ke dalam fx sama dengan gx. Nah, ini ya.
Nilai X sama dengan 4 ini harus diuji terlebih dahulu dengan melakukan substitusi nilai X ke dalam fx dan gx. Oke, ya. Nah, ini dia. Jadi hasilnya fx sama dengan tadi kan X kuadrat dikurang 4. X-nya tadi sama dengan 4 yang mau kita substitusi. Maka kita ganti setiap X-nya dengan 4. Nih, di sini fx jadi F4. Di sini X kuadrat jadi 4 kuadrat. Maka F4 sama dengan 4 kuadrat dikurang 4. 4 kuadrat itu 16 ya, dikurang 4 sama dengan 12. Maka F4 sama dengan 12. 12 ini termasuk dalam bilangan genap. Maka di sini kita buat genap ya. Kemudian di sini Gx. Nah, Gx sama dengan 11 dikurang 2X. X-nya tadi 4, maka kita ganti setiap X-nya dengan 4. Maka jadi G4 sama dengan 11 dikurang 2 kali 4. 2 kali 4 itu 8. 11 dikurang 8 itu sama dengan 3. Maka G4-nya sama dengan 3. 3 ini merupakan bilangan ganjil. Kenapa kita buat di sini genap, di sini ganjil? Nah, ini untuk memastikan di syarat yang ketiga itu bahwasanya ini setelah kita substitusikan nilai dari Hx sama dengan min 1 itu harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil ya. Kalau salah satunya di sini genap, di sini ganjil, nah ini maka X sama dengan 4 itu tidak memenuhi penyelesaian. Nah, kita lihat di sini. Oleh karena min 1 pangkat 12 tidak sama dengan min 1 pangkat 3. 12 dan 3 ini dari sini tadi ya. Dan ini yang 12 ini fx, yang 3 ini gx. Setelah kita substitusikan nilai x sama dengan 4 di syarat yang ketiga. Ya. Nah, sekarang ini lihat, min 1 pangkat 12 itu hasilnya 1. Min 1 pangkat 3 itu hasilnya min 1. Maka di sini min 1 pangkat 12 tidak sama dengan min 1 pangkat 3. Ya, maka di sini sebenarnya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Maka X sama dengan 4 bukan penyelesaian. Nah, sekarang kita ke syarat yang keempat. Jadi X sama dengan 4 ini tadi bukan penyelesaian ya. Nah, sekarang kita ke syarat yang keempat, Hx sama dengan 0. Hx-nya apa? X kurang 5, maka X kurang 5 sama dengan 0. X kurang 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. Nah, X sama dengan 5 ini di syarat yang keempat harus kita substitusikan juga ke dalam Fx dan Gx menjadi, nih ya, Fx sama dengan X kuadrat kurang 4. X-nya tadi kan sama dengan 5, maka ganti setiap X-nya dengan 5. Jadi F5 sama dengan 5 kuadrat dikurang 4. Ya, jadi 5 kuadrat itu kan sama dengan 25. 25 dikurang 4 sama dengan 21. Maka F5-nya sama dengan 21. Nah, 21 ini lebih besar dari 0 kan, atau positif ya. Positif. Maka di sini kita buat fx atau F5 itu lebih besar dari 0 atau positif. Kemudian kita substitusikan ke Gx. Gx-nya itu sama dengan 11 kurang 2x. Kita ganti setiap x-nya dengan 5. Jadi G5 sama dengan 11 dikurang 2 kali 5. Maka G5 sama dengan 1. 11 dikurang 10 kan sama dengan 1 ya. 1 ini kan lebih besar dari 0 atau positif ya. Jadi, oleh karena fx lebih besar dari 0 dan gx-nya itu lebih besar dari 0, untuk x sama dengan 5 bernilai positif, maka x sama dengan 5 merupakan penyelesaian ya. Jadi, kalau nanti di sini, di salah satunya kalian temukan fx-nya, setelah kalian substitusikan, hasil dari hx sama dengan 0 ini, hasil x-nya itu, kalian substitusikan ke dalam fx dan gx, itu tidak positif atau salah satunya negatif ya, maka nilai X yang kalian dapat itu bukan merupakan penyelesaian ya. Ini karena dua-duanya itu merupakan positif, jadi X sama dengan 5 itu merupakan penyelesaian. Jadi berdasarkan poin 1, 2, 3, dan 4, himpunan penyelesaian dari X kurang 5 pangkat X pangkat 2 kurang 4 sama dengan X kurang 5 pangkat 11 kurang 2X adalah min 5, 3, 5, dan 6 ya.
Inilah tadi dari poin atau dari syarat yang pertama, dari mulai fx sama dengan gx, hx sama dengan 1, hx sama dengan min 1, dan yang terakhir hx sama dengan 0. Inilah yang memenuhi. Ya, ada 4 yang memenuhi penyelesaian dari persamaan ini. Ya, persamaan eksponen yang ini. Oke. Contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari persamaan 2x kurang 3 pangkat 4x kurang 7 sama dengan 2x kurang 3 pangkat x tambah 4. Lihat penyelesaiannya berikut ini. Penyelesaian contoh soal yang kedua, yaitu lihat misalnya fx sama dengan 4x kurang 7, gx sama dengan x tambah 4, dan hx sama dengan 2x kurang 3. Maka persamaan 2x kurang 3 pangkat 4x kurang 7 sama dengan 2x kurang 3 pangkat x tambah 4 akan terpenuhi jika syarat yang pertama fx sama dengan gx. Fx-nya tadi 4x kurang 7, gx-nya tadi x tambah 4. Jadi 4x kurang 7 sama dengan x tambah 4. Nah, kedua ruas kita kurang dengan x dan kita kurang dengan 4. Hasilnya 4x kurang x kurang 7 kurang 4 sama dengan 0. Jadi menghasilkan 3x kurang 11 sama dengan 0. Nah, 3x sama dengan 11. Jadi x-nya sama dengan 11 per 3. Ini ya, himpunan penyelesaian yang pertama. X-nya sama dengan 11 per 3. Syarat yang kedua, hx-nya sama dengan 1. Maka jadi hx-nya tadi apa? 2x kurang 3. Jadi 2x kurang 3 sama dengan 1. Nah, ini kedua ruas kita kurangkan dengan 1. Jadi 2x kurang 3 kurang 1 sama dengan 0. Jadi 2x kurang 4 sama dengan 0. 2x sama dengan 4. Maka x-nya sama dengan 4 per 2. Hasil akhirnya itu x sama dengan 2. Nah, sekarang syarat yang ketiga, hx sama dengan negatif 1. Nah, hx-nya tadi 2x kurang 3 sama dengan negatif 1. Ya, kedua ruas kita jumlahkan dengan 1 menjadi 2x kurang 3 tambah 1 sama dengan 0. Jadi 2x kurang 2 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 2. Nah, x-nya itu sama dengan 1 ya. 2 per 2 jadinya ya. Jadi x-nya sama dengan 1. Nah, dapat x sama dengan 1, x sama dengan 1 ini kita substitusikan ke fx dan gx ya. Inilah x sama dengan 1 ini harus diuji terlebih dahulu dengan melakukan substitusi nilai x ke dalam fx dan gx. Menjadi fx tadi sama dengan 4x kurang 7, maka f1 ya, ganti setiap x-nya dengan 1. Jadi 4 kali 1 kurang 7. 4 kali 1, 4 dikurang 7, jadi hasilnya negatif 3. Negatif 3 ini ganjil ya. Nah, sekarang gx-nya sama dengan x tambah 4. Kita ganti setiap x-nya dengan 1. Jadi g1 sama dengan 1 tambah 4. Ya, g1 sama dengan 5. 5 ini juga ganjil. Oleh karena min 1 pangkat min 3 itu sama dengan min 1 pangkat 5, maka x sama dengan 1 merupakan penyelesaiannya. Min 1 pangkat min 3 itu kan jadinya min 1 per min 1 pangkat 3 ya. Min 1 pangkat 3 itu min 1. Jadi 1 per min 1, min 1. Min 1 pangkat 5 juga min 1 ya. Jadi sama ya. Ini sama dengan ya. Maka x sama dengan 1 merupakan penyelesaian. Ya, jadi hx sama yang keempat itu hx sama dengan 0. Jadi hx-nya tadi 2x dikurang 3 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 3, maka x-nya sama dengan 3 per 2. Kita substitusikan nilai x sama dengan 3 per 2 ke fx dan gx. Fx-nya tadi sama dengan 4x kurang 7, maka f3 per 2 sama dengan 4 kali 3 per 2 itu sama dengan 6 ya. 6 kurang 7 hasilnya min 1. Nah, min 1 ini kan lebih kecil dari 0 ya, atau negatif keterangannya ya. Nah, kemudian yang kedua, ini lihat gx-nya sama dengan x tambah 4. G3 per 2 sama dengan 3 per 2 tambah 4 tuh sama dengan 11 per 2 ya. 11 per 2 itu kan sama dengan
Sekarang kita substitusikan nilai X sama dengan 1 ke Fx dan Gx ya. Fx-nya itu tadi sama dengan 4X kurang 7. Maka F1 ganti setiap X-nya itu dengan 1 karena X-nya tadi sama dengan 1 ya. Jadi F1 sama dengan 4 kali 1 kurang 7, maka F1 sama dengan min 3. Min 3 ini ganjil atau genap? Ganjil ya. Nah, setelah itu kita substitusikan ke Gx. Gx-nya sama dengan X tambah 4, maka G1 itu sama dengan 1 tambah 4, maka G1-nya sama dengan 5. Jadi, ganjil juga ya, Gx-nya ganjil, Fx-nya juga ganjil. Nah, ini yang dimau tadi, berbeda dengan contoh yang pertama tadi. Kalau contoh yang pertama tadi, yang Fx-nya genap, yang Gx-nya ganjil. Nah, sekarang ini dia yang dimau sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Jadi, memenuhi persamaan seperti ini. Oleh karena min 1 pangkat min 3 sama dengan min 1 pangkat 5, min 1 pangkat min 3 itu hasilnya min 1 ya. Kemudian min 1 pangkat 5 juga min 1. Maka min 1 pangkat min 3 itu sama dengan min 1 pangkat 5. Maka X sama dengan 1 merupakan penyelesaian ya. Nah, sekarang kita ke syarat yang keempat. Syarat yang keempat itu sama Hx sama dengan 0. Hx-nya tadi apa? 2X kurang 3 ya. Sama dengan 0. Maka 2X sama dengan 3. X sama dengan 3 per 2. Nah, sekarang kita substitusi juga X sama dengan 3 per 2 ini ke dalam Fx dan Gx. Maka lihat, Fx-nya tadi 4X kurang 7. Nah, jadi X-nya itu 3 per 2. Kita ganti setiap X yang ada di Fx ini dengan 3 per 2. Jadi di sini Fx, jadi F3 per 2 sama dengan 4X. X-nya kita ganti 3 per 2 kurang 7. 4 kali 3 per 2 itu sama dengan 6 ya. 6 kurang 7 min 1. Nah, min 1 ini kan negatif ya, atau lebih kecil dari 0 ya. Nah, lihat, kita substitusi sekarang ke Gx. Gx-nya sama dengan X tambah 4, maka G3 per 2 sama dengan 3 per 2 tambah 4. 3 per 2 tambah 4 tuh hasilnya sama dengan 11 per 2. G3 per 2 itu sama dengan 5,5. Nah, 5,5 ini positif. Tapi lihat, di Fx tadi dia negatif hasilnya. Di Gx itu positif. Jadi harus sama-sama positif ya. Baru X sama dengan 3 per 2 ini memenuhi penyelesaian. Nah, karena di sini salah satu hasil Fx-nya itu negatif ya, maka X sama dengan 3 per 2 ini tidak atau bukan merupakan penyelesaian. Berdasarkan poin yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, atau syarat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, himpunan penyelesaian dari 2X kurang 3, pangkat 4X kurang 7 sama dengan 2X kurang 3, pangkat X tambah 4 adalah 1, 2, dan 11 per 3 ya, dari poin yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat tadi. Semoga dapat dipahami ya.